Pernah nggak sih ngerasa ada sesuatu yang nahan kita buat ngomong? Kayak ada kekuatan nggak kelihatan gitu yang ngontrol kita semua. Alat kontrol yang paling efektif itu seringkali bukan sesuatu yang bisa kita lihat langsung. Kekuatan ini bukan senjata fisik, bukan juga hukum atau aturan yang tertulis jelas. Tapi, rasa takut justru emosi paling dasar yang ada di dalam diri kita. Sesuatu yang bikin kita mikir 2 kali sebelum mau ngomong atau bertindak. Dan rasa takut ini bentuknya tuh halus banget, kayak takut dibilang nggak peka, atau dianggap mengganggu, atau malah dicap nyari-nyari masalah di saat lagi krisis. Nah, pelan-pelan, tanpa kita sadari, kita jadi belajar buat diam aja. Kalau menurutmu topik seperti ini penting, tonton video ini sampai selesai. Karena di bagian akhir, kita akan melihat bagaimana rasa takut bisa dipakai untuk menghentikan kritik, bahkan sebelum kritik itu muncul. Dan jangan lupa, tulis pendapatmu di komentar. Apakah selama ini kita diam karena sadar, atau karena dibuat takut? Oke, yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari taktik yang paling umum, yaitu pakai krisis sebagai alasan. Pasti sering dengar kan kalimat ini? Jangan banyak kritik dulu deh, lagi situasi genting nih. Kedengerannya sih logis banget ya, bijak gitu. Kita diminta buat bersatu, jangan bikin ribut. Tapi coba deh kita pikirin, ini kan justru aneh. Kenapa ya justru di saat pertanggungjawaban itu paling penting, suara-suara kritis malah disuruh diam? Apa beneran karena kritiknya nggak berguna? Atau jangan-jangan karena kritik itu bisa ngebuka sesuatu yang nggak pengen kita semua tahu? Nah, ini yang ngebawa kita ke mekanisme di baliknya. Gimana sih caranya ngebungkam kritik tanpa kelihatan maksa? Jawabannya, yaitu tadi, senjata yang nggak kelihatan, rasa takut. Yang bikin rasa takut ini ampuh banget itu, ya karena sifatnya. Nggak ada tuh paksaan fisik, nggak ada polisi yang datang ke rumah. Semuanya terjadi di dalam kepala kita. Akhirnya, kita sendiri yang jadi polisi buat diri kita sendiri. Dan ini nih rasa-rasa takut yang biasanya dimainin. Ada rasa takut sosial, takut dikucilin sama lingkungan, terus takut secara profesional, misalnya dicap anti kemajuan cuma karena kita nanyain sebuah proyek besar. Atau bahkan ketakutan kolektif, dianggap ganggu stabilitas cuma karena kita bersuara. Jadi intinya tuh di sini, pada akhirnya orang lain tuh nggak perlu repot-repot lagi buat nyuruh kita diem. Karena ya dengan semua ketakutan tadi, kita udah ngelakuin itu buat mereka. Kita yang ngebungkem diri kita sendiri. Tentunya proses ini nggak bakal jalan kalau nggak didukung sama sebuah narasi ya kan? Sebuah cerita yang bikin tindakan diam itu kelihatan bukan cuma normal, tapi malah bijak. Coba kita lihat narasinya. Oke. Jadi, di satu sisi, narasi yang kita dengar tuh kedengarannya bagus banget. Orang yang bijak itu tenang, nggak banyak komentar. Tapi, coba kita lihat tujuan di baliknya. Seringkali, tujuan sebenarnya ya buat nutupin kesalahan. Dan, yang paling penting, buat ngestop diskusi, biar orang nggak nanya-nanya lebih jauh. Dan ini selalu jadi pertanyaan kuncinya. Tiap kali kita dengar narasi yang nyuruh kita buat diem, coba deh tanya ini ke diri sendiri. Siapa sih yang paling untung kalau kita semua berhenti bertanya? Biar lebih kebayang, kita pakai contoh konkret ya. Misalnya, ada bencana. Seruan pertama pasti jangan bahas penyebab, fokus evakuasi dulu. Dan ya, itu benar, evakuasi itu prioritas utama. Tapi coba perhatiin polanya. Begitu evakuasi selesai, pembahasan soal penyebabnya, siapa yang ngasih izin, siapa yang harusnya tanggung jawab, itu sering banget ditunda. Sampai akhirnya ya udah dilupain aja. Terus solusinya gimana? Apa kita harus marah-marah, turun ke jalan? Ternyata enggak juga. Solusinya jauh lebih simpel dan bisa dilakuin siapa aja. Ini bukan soal agresi, bukan juga soal benci atau cari musuh. Yang kita butuhin tuh bukan keberanian buat teriak-teriak, tapi keberanian buat bertanya. Sesederhana itu. Ini alat yang paling kuat. Cuma dengan bertanya, kita bisa ngebongkar narasi-narasi rumit yang dibangun. Coba deh, mulai dengan pertanyaan dasar ini. Tiap kali ada isu gede dan kita mulai ragu mau ngomong, tanya ke diri sendiri, siapa yang diuntungkan kalau kita diam? Lanjut, pertanyaan kedua yang gak kalah penting, kenapa ya kritik bahkan yang membangun sekalipun sering banget dianggap sebagai ancaman? Ancamannya buat siapa? Atau buat apa sih sebenarnya?
Dan yang terakhir, ini buat refleksi kita masing-masing. Coba kenali polanya. Kenapa rasa takut itu muncul pas banget di saat kita mau ngomongin sesuatu yang penting? Rasa takut itu datangnya dari mana sih? Pada akhirnya, ingat ini ya, berpikir kritis itu bukan berarti memusuhi. Itu cara kita menjaga masa depan kita bersama. Terima kasih sudah menyimak, teruslah berpikir kritis. Selagi berpikir kritis, belum dipungut pajak. Dukung terus channel ini dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar.